Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia, kelas akuntansi C, angkatan 2020, NIM 904001201003. Baik, di video kali ini kita akan belajar membuat jurnal umum dengan menggunakan Microsoft Excel. Terlebih dahulu kita buka Excel-nya dulu. Kemudian untuk membuat jurnal umum terlebih dahulu kita buat daftar rekeningnya. Kita tulis di sini daftar rekeningnya. Oke. Kemudian kita tulis nama perusahaannya dulu, yaitu daftar rekening Jaya Baya Percetakan. Kita blok, kemudian pilih merge and center, ada di situ merge across, kemudian pilih tanda rata tengah ini, kemudian pilih bold untuk menebalkan tulisan. Oke, kita masuk pada kolomnya, ada nomor rekening, ada nama rekening, kemudian ada juga klasifikasi. Kemudian kita buat kolomnya dulu sampai sesuai yang mau kita pakai. Kemudian pilih di sini all orders. Kemudian atur dulu caranya. Kemudian kita masuk pada nomor rekening yang pertama 111, kemudian 112, kemudian supaya kita tidak menuliskan secara manual, kita blok saja ini, kemudian tarik sampai 115, kemudian 121, kemudian 122, kemudian 211, kemudian 212, kemudian 311, 411, 412, 511, kemudian 512, kemudian blok, tarik sampai 517. Oke. Merge across, kemudian ini. Oke, kita masuk pada nama rekeningnya. Nama rekening yang pertama ada kas, piutang usaha, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian persediaan bahan percetakan, kemudian perlengkapan, peralatan, kemudian akumulasi peralatan, kemudian utang usaha, pendapatan diterima di muka,
modal, penghasilan jasa percetakan, penghasilan jasa lain, kemudian beban iklan, beban gaji, beban pemeliharaan peralatan, kemudian beban penyusutan peralatan, kemudian beban listrik, beban telepon, beban iuran sampah. Oke, untuk klasifikasinya lagi itu ada aktiva lancar, kemudian kalau kita sudah seperti ini, kita sisa klik enter, kemudian enter, karena ini bukan aktiva lancar tapi aktiva tetap, jadi kita menggunakan aktiva tetap. Akumulasi peralatan itu akumulasi, kemudian pendapatan diterima di muka tanggung usaha, kewajiban modal, kemudian penghasilan jasa lain, penghasilan jasa percetakan sama jasa lain itu sama-sama pendapatan, kemudian beban gaji itu sama beban itulah daftar rekening Jayabaya Percetakan. Kemudian kita lanjut buka set baru, kemudian ketik di sini, tulis jurnal umum. Oke. Pertama kita tulis nama jurnal, nama perusahaannya juga Jayabaya Percetakan, kemudian jurnalnya dan periodenya, yaitu periodenya itu berakhir itu tanggal 31 Januari 2011. Kemudian pilih merge and center, kemudian pilih merge across, kemudian tanda paragraf rata tengah ini, kemudian pilih bold untuk menebalkan tulisan. Oke. Kemudian kita masuk pada kolomnya, ada tanggal, kemudian nama rekening, kemudian nomor rekening, kemudian ada debit dan kredit. Kita buat format.
Kemudian pilih di sini all borders. Kemudian kita masuk buat rumusnya dulu dengan cara ketik sama dengan flowcook, kemudian buka kurung, kemudian blok nomor rekening, kemudian gunakan koma atau titik koma. Untuk laptop set menggunakan titik koma, kemudian kembali ke daftar rekening, kemudian blok nomor rekening dan nama rekeningnya, kemudian ketik secara bersamaan Fn dan F4. Oke, kemudian ketik 2, kemudian tutup kurung, enter. Oke, kemudian kita masuk pada jurnalnya. Karena saya sudah punya form, jadi saya tidak bisa tidak menambahkannya lagi. Tapi untuk yang tidak punya, ketik kanan saja file, kemudian pilih customize quick access toolbar, kemudian pilih di sini customize ribbon, kemudian di sini kita pilih all borders, all comments ya, salah tadi, all comments, kemudian cari form, kemudian nanti kalau sudah dapat form kita ketik ini add. Itu saja, karena saya sudah punya jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Kita masuk pada jurnalnya ya. Jurnal yang pertama itu tanggal 3. Tanggal 3 Januari 2011. Nomor rekeningnya 111 itu kas. Kemudian di posisi debitnya kan 80 juta. Untuk titiknya kita tidak perlu menuliskan secara manual. Kemudian untuk tanggalnya terserah dari kita, apakah kita mau menuliskan tanggalnya terus atau tidak, itu dari kita. Kemudian kas tadi, kas pada modal nomor rekeningnya 311, nominalnya 80 juta di posisi kredit. Transaksi selanjutnya masih tanggal 3 Januari 2011. Nomor rekening sewa dibayar di muka itu 113 di posisi debit, namanya 10 juta. Kemudian sewa dibayar di muka pada kas 111 kasnya, posisi kredit 10 juta. Kemudian transaksi selanjutnya masih tanggal 3 Januari 2011. Itu peralatan kantor pada kas. Peralatan nomor akunnya itu 121. Nominalnya di debit 20 juta. Kemudian kas tadi di kredit 20 juta.
Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 4 Januari 2011. Nomor rekeningnya perlengkapan pada kas. Perlengkapan itu 115. Nominalnya di debit sebesar 3 juta. Kemudian kasnya tadi 111 di posisi kredit 3 juta. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 5 Januari 2011. Perlengkapan pada kas. Perlengkapan tadi nomor akunnya 115. Nominalnya di debit 12 juta. Kreditnya kas 12 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 6 Januari 2011. 6 Januari itu persediaan bahan percetakan di debit. Nomor akunnya 114. Nominalnya 3 juta. Kemudian persediaan tadi pada kas. Kreditnya 3 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 7 Januari 2011. Nomor rekeningnya beban iklan itu 511 sebesar 500.000. Kemudian beban iklan pada kas. Kasnya juga 111, posisi kredit 500. Kemudian kita masuk pada tanggal 8 Januari. Transaksi selanjutnya itu 8 Januari 2011. 8 Januari itu kas pada pendapatan diterima di muka. Kas tadi 111, kemudian 2 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka itu nomor akunnya 212. Posisi kredit sebesar 2 juta. Kemudian transaksi selanjutnya masih tanggal 8 Januari. Menerima jasa lain. Kas pada pendapatan jasa lain. Kas tadi 111, posisi debit 800.000. Kemudian tadi pada pendapatan jasa lain, nomor akunnya 412. Posisi kredit 800.000. Transaksi selanjutnya tanggal 10 Januari 2011. Perlengkapan
membeli perlengkapan seharga 3.500.000 dengan membayar tunai sebesar 3 juta. Berarti perlengkapannya, nomor akun perlengkapan itu 115 di posisi debit, Rp3.500.000. Kemudian kasnya 111 di kredit 3 juta. Kemudian utang usahanya, nomor akunnya 211 500.000 di kredit. Kemudian di tanggal 11 Januari 2011 itu kas diterima penghasilan kartu undangan yang dipesan tanggal 8 Januari sebesar 3 juta. Berarti kas 111 di posisi debit sebesar 3 juta. Kemudian pendapatan diterima di muka 212 tanggal 8 ya, sebesar 2 juta di kredit, di debit. Kemudian pendapatan jasa percetakan 411 di kredit 5 juta. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 12 Januari itu beban gaji pada kas. Nomor akun beban gaji itu 512 di debit 1.500.000 pada kas 1.500.000. Transaksi selanjutnya tanggal 13 Januari. Januari 2011 itu kas pada pendapatan jasa lain. Kas nomor akunnya 111 di debit 1 juta. Pendapatan jasa lain 412 di kredit 1 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 14 Januari 2011 beban pemeliharaan peralatan pada kas. Nomor akun beban pemeliharaan peralatan itu 513 di debit 200.000. Kemudian di kreditnya kas nomor akun 111 di posisi kredit 200. Transaksi selanjutnya tanggal 15 Januari
2011. Diberikan pesanan kartu undangan yang sudah selesai kepada konsumen sebesar 4 juta, diterima tunai sebesar 2,5. Kasnya 111, di posisi debit 2 juta. Piutang usahanya, nomor akunnya 112 2 juta di debit. Kemudian pendapatan jasa percetakan 411 di kredit 4 juta. Transaksi selanjutnya tanggal 15 tanggal 15 ya, Januari 2011. Diterima pendapatan jasa lain kasnya 111, posisi debit 1 juta. Kemudian di posisi kreditnya tadi pendapatan jasa lain 1 juta. Kemudian kita masuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 17 Januari 2011. Beban listrik pada kas, nomor akun atau nomor rekening beban listrik itu 515. Di posisi debit 300.000. Kemudian di posisi kreditnya tadi kas, nomor akun 111 300.000. Transaksi selanjutnya tanggal 18 Januari 2011. Nomor rekening beban telepon pada kas, nomor akun beban telepon 516. Posisi debit 240. Beban telepon pada kas 240. Transaksi selanjutnya tanggal 19 Januari 2011. Kas pada pendapatan jasa percetakan, kas nomor akun 111 debit 6 juta. Kemudian pendapatan jasa percetakan nomor akun 411 di kredit 6 juta. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 20 Januari 2011.
Persediaan bahan percetakan pada kas. Persediaan itu nomor akun 114 di debit 2 juta. Kas di kredit 2 juta. Tanggal 21 Januari 2011. Nomor rekening kas 111 di debit 7 juta. Kemudian pendapatan jasa percetakan 411 di kredit 7 juta. Tanggal transaksi selanjutnya tanggal 22 Januari 2011. Membayar gaji karyawan, beban gaji. Nomor akun beban gaji itu 512 debit 1.500.000. Pada kas nomor akun 111 kredit 1.500.000. Transaksi selanjutnya tanggal 22 Januari 2011. Beban iklan pada kas. Nomor akun beban iklan 511 di debit 400. Kemudian kas 111 400. Kemudian kita masuk pada transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 24 Januari 2011. 24 itu kas pada pendapatan jasa lain kas 111 di debit 1.500.000. Kemudian pendapatan jasa lain 412 di kredit 1.500.000. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 25 Januari 2011. Persediaan bahan percetakan pada kas. Nomor akun persediaan jasa percetakan itu 411 di debit 2 juta. Kemudian pada kas 2 juta. Kemudian tanggal selanjutnya 26 Januari 2011.
Kas pada pendapatan jasa percetakan 111 nominalnya di debit 6 juta. Pendapatan jasa percetakan itu nomor akun 411 di kredit 6 juta. Kemudian transaksi selanjutnya tanggal 27 Januari 2011. Beban iuran sampah pada kas. Beban iuran sampah nomor akunnya 517 di debit 320.000. Kemudian kas 111 di kredit 320.000. Kemudian transaksi selanjutnya 28 Januari 2011. Beban telepon pada kas. Beban telepon nomor akun 516 pada debit 240. Pada kas nomor akun 111 240. Kemudian transaksi selanjutnya masih tanggal 28 Januari 2011. Kas pada piutang usaha nomor akun kas 111 di debit 1 juta. Pada piutang usaha nomor akun 112 di kredit 1 juta. Kemudian tanggal 28 masih tanggal 28 Januari 2011. Kas pada pendapatan jasa percetakan kas 111 4 juta. Kemudian pendapatan jasa percetakan nomor akun 411 di kredit 4 juta. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 31 Januari 2011. Kas pada pendapatan jasa percetakan kas nomor akun 111 di debit 3 juta. Kemudian pendapatan jasa percetakan 411 di kredit 3 juta. Selesai untuk jurnalnya. Kemudian kita total untuk lihat apakah balance total jumlah. Kemudian ketik sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok, mulai dari ini posisi debit dulu ya, blok, tutup kurung, enter. Kemudian sama dengan yang posisi kredit, sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok, posisi kreditnya,
blok sampai tutup kurung, enter. Oke. Kita blok dulu supaya ada, kita taruh key titiknya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, selesai untuk jurnal umumnya. Itulah tadi tutorial membuat jurnal umum dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena sangat masih butuh pembelajaran. Jika ada suara gangguan, minta maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.